Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan taufiknya lah di siang yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab pertama hadis ke-9 yang akan disampaikan oleh Ustadz Asdi Nawawi hafizahullah taala. Ukhti fillah, bersama-sama mari kita meluruskan niat bersungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah Ta'ala. Mohon silahkan persiapkan alat tulis ukhti semua guna mengikat ilmu yang akan disampaikan. Tafadhol Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam wa sunnah. Semoga keberadaan kita di majelis ta'lim walaupun secara virtual mendapatkan keberkahan, juga dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala serta diampuni dosa-dosa kita. Maha ta'azanillah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita sekarang hadis yang ke-9 dari Riyadhus Shalihin, yang mana hadis yang ke-9 ini diriwayatkan dari Abu Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima," jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, hadza qatil fama balul maqtul. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu ya memang sudah selayaknya. Jadi udah layak masuk neraka karena dia membunuh.
Fama balun maktul. Tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh lawannya itu. Ya. Maka di sini Maha Ta'azzanillah wa yakum ada beberapa faidah dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, amal hati akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwa amalan itu ada yang berupa amalan anggota tubuh, jawarih, ada amalan lisan, ya, seperti zikrullah, ya, membaca Al-Quran, ada amalan hati. Ya, amalan hati ini juga akan dihisab di yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita tentang surah Al-Baqarah ayat 284. Jadi ketika turun surah Al-Baqarah ayat 284, para sahabat itu merasa sangat keberatan dalam mengamalkannya. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ai Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiq. As-salata was-siyama wal-jihada was-sadaqah. Faqad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Ya Rasulullah, kami mendapat beban amal yang mampu kami kerjakan. Jadi kullifna minal a'mal, kami mendapat beban amal ma nutiq, yang mampu kami kerjakan. Ya, seperti as-salat was-siyam wal-jihad was-shadaqah. Ya, seperti salat, puasa, jihad dan sedekah. Waqad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Sementara telah turun kepada Anda ayat ini yang kami tidak mampu mengamalkannya. Ya, jadi ini berat. Karena amalan hati juga dihisab dan ini berat. Mendengar curhatan ini, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa 'asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apakah kalian ingin berkomentar seperti yang dikatakan ahli kitab sebelum kalian? Sami'na wa 'asayna. Kami dengar, namun kami asayna, tidak mau taat, ingkar, durhaka. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Seharusnya kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat.
ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mengharap ampunanmu ya Allah. Jadi kami mengharap ampunanmu ya Allah, dan hanya kepadamu tempat kembali. Jadi mendengar nasihat ini, para sahabat pun menirukan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengulang-ulang kalimat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, hingga akhirnya turun ayat lanjutan dari ayat yang mereka merasa berat terhadap ayat tersebut. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Seraya mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan, setelah para sahabat mengikuti pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siap tunduk dan taat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghapus kandungan ayat itu. Ya, Al-Baqarah ayat 284. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menasakh atau menghapus kandungan dari Al-Baqarah 284. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami sengaja. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa ini dengan berfirman, ya aku kabulkan, hingga akhir ayat. Ya, ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 125. Ya. Dan kita akan melihat pembahasan dari Ibnu Ashur dan Imam Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya surah Al-Baqarah memberikan rincian bahwa amal hati itu ada dua. Yang pertama, amal hati yang murni menjadi tugas hati. Ya, jadi ada amal hati yang murni menjadi tugas hati.
Artinya tidak ada kaitannya dengan amal lahir. Seperti iman dan kufur. Ini mencakup semua akidah yang benar dan yang salah. Kemudian hasad. Jadi iri dengki itu perbuatan hati. Dan hasad ini makan kebaikan-kebaikan seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Kemudian sombong. Jadi sombong. Kemudian suudzon, buruk sangka. Juga tawakal. Jadi tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan sembari melakukan ikhtiar. Ikhtiar yang syar'i. Ikhtiar yang tidak menyalahi syariat. Ya, baik itu ikhtiar kauni, mencari sebab-sebab yang sifatnya kauniyah maupun yang syar'i. Yang sifatnya kauniyah seperti kalau sakit ke dokter, kalau haus ya minum air, lapar ya makan nasi. Ya. Kalau mau duit ya kerja. Ya. Jadi itu sifatnya kauniyah. Ada yang sifatnya syar'iyah, yaitu dengan melakukan sebab-sebab yang diterangkan di dalam syariat. Ya. Seperti ruqyah atau sedekah dan lain sebagainya. Jadi kita ketika ada dalil bahwa sebuah perbuatan itu punya keutamaan begini, maka kemudian kita melakukannya. Itu namanya ikhtiar sebab yang syar'i. Kemudian umahat azanillah wa yakum. Jadi untuk amalan seperti ini, maka ulama sepakat ini akan dihisab di hari kiamat. Ya, jadi akan dihisab. Karena amalan semacam ini masuk dalam taklif, dalam beban syariat. Ya. Yang memang manusia dibebankan untuk melakukan hal ini. Ya. Manusia dibebankan untuk iman, tawakal, dan seterusnya. Yang kedua adalah amalan hati yang memiliki kaitan dengan amal lahir. Jadi ada kaitan antara amalan hati dengan amalan lahiriah. Seperti niat dan keinginan. Jadi seperti niat dan keinginan. Yang mana para ulama memberikan rincian. Yang pertama, kalau sebatas lintasan batin ya, dan was-was yang tidak mengendap, maka ulama sepakat semacam ini tidak dihisab. Ya, jadi dulu para sahabat merasa berat dengan surah Al-Baqarah 284 itu karena mereka menyangka ini akan dihisab juga. Ya, tentu sangat berat.
Terkadang ada sesuatu yang memancing syahwat, misalnya yang lewat. Kemudian tentu saja akan melintas pikiran-pikiran negatif di dalam hati yang mungkin itu hanya sesaat. Ya, kemudian dia langsung berpaling dari hal itu. Atau perasaan was-was yang tidak mengendap. Padahal ini tidak dihisab. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pernah datang beberapa orang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menyampaikan, Inna najidu fi anfusina ma yata'adhum ahaduna ayyatakallama bih wa qad wajadtumuh. Qalu na'am. Qala dzaka sharihul iman. Jadi mereka mengatakan kami menjumpai dalam diri kami ada lintasan yang sangat berat bagi kami untuk mengucapkannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, benar kalian menjumpai perasaan seperti itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka sharihul iman." Itu bukti adanya iman. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna hadis ini. Kalian merasa berat untuk mengucapkannya itu merupakan bukti adanya iman. Karena dia merasa berat mengucapkan kalimat semacam ini. Ya. Disertai perasaan sangat takut mengucapkan kalimat itu. Lebih-lebih dia meyakininya. Sikap semacam ini hanya ada pada orang yang iman yang kokoh dan teruji, sehingga hilang darinya segala keraguan dan kebimbangan. Jadi ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa mungkin ibu-ibu juga mungkin pernah merasakan terkadang ada aja itu godaan syaitan yang mungkin melintas di pikiran. Kamu siapa yang menciptakan? Allah. Yang ciptakan Allah siapa? Ya, mungkin kadang dapat gangguan seperti itu. Ya. Maka ketika mendapati gangguan seperti itu, berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi syaitan membuat gangguan, lintasan dalam hati untuk kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Oh, ya. Dan inilah makna hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal au takallam. Sesungguhnya Allah memberi ampunan kepada umatku apa yang menjadi bisikan dalam hati mereka selama tidak dikerjakan atau diucapkan. Ya, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada umatku apa yang menjadi bisikan dalam hati mereka selama tidak dikerjakan atau diucapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari.
Yang kedua, keinginan untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Jadi keinginan untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Kemudian dia tinggalkan karena Allah. Ya, jadi dia meninggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini mendapat pahala. Jadi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat banyak dalil tentang hal ini, di antaranya hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Siapa yang bertekad untuk melakukan maksiat, melakukan keburukan, lalu dia tidak mewujudkannya, ya, jadi dia tidak merealisasikannya, maka dicatat untuknya sebagai amal soleh. Ya. Ya, jadi beda dengan ketika dia melakukannya, maka dia dicatat mendapatkan dosa. Jadi hadis tentang 3 orang Bani Israel yang terperangkap di dalam gua. Kemudian ketiganya berdoa dengan menggunakan wasilah amalnya masing-masing. Jadi mereka bertawasul dengan amal-amal soleh mereka yang paling ikhlas. Salah satunya lelaki yang hendak menzinai kekasihnya. Namun ketika wanitanya itu mengingatkan untuk takut kepada Allah, maka dia meninggalkan wanita tersebut karena Allah. Sekaligus uang yang dia berikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang ini, ya, dengan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya, ya. Jadi ibu-ibu sekalian mungkin sudah pernah baca tentang kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, ya. Setelah mereka menyebut kebaikan mereka, akhirnya batu yang menghalangi pintu gua itu pun bergeser, ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala, sehingga ketika dia menyebut hal ini sebagai tawasul dalam doanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Yang ketiga, terpikir untuk melakukan maksiat, namun dia tinggalkan karena dia bukan tipe pelaku maksiat semacam ini. Misalnya seorang muslim yang baik, ya, terbayang dia pengen ikut gaya anak muda, menenggak khamr. Subhanallah, saya dengar barusan, ya, ada
3 orang yang mati setelah menenggak miras oplosan. Nauzubillah. Jadi dia terbayang untuk menenggak khamar. Atau mungkin makan babi. Atau muslimah yang menjaga kehormatan dirinya, dia terbayang pengen lepas jilbab ya, supaya orang tahu kalau dia itu betapa cantiknya. Atau mungkin terbayang untuk pacaran karena melihat teman sekitarnya. Ya, sedangkan dia masih menjaga kesolehannya. Jadi dan dia sama sekali tidak berharap bisa melakukannya. Jadi keinginan semacam ini sama sekali tidak ada dosa, juga tidak ada pahala. Karena hanya sekedar lintasan pikiran. Lintasan yang terpikir. Ini belum masuk pada bab niat. Sementara seseorang itu baru mendapatkan sesuatu sesuai yang ia niatkan. Ya, sebagaimana di pertemuan pertama, di pertemuan perdana kita udah pernah bahas innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat dan sesungguhnya yang diperoleh seorang sesuai apa yang dia niatkan. Yang keempat, keinginan untuk melakukan maksiat dan bertekad untuk melakukannya. Hanya saja dia tidak punya fasilitas. Ya. Atau mungkin nggak punya dana. Mungkin mahal. Sedangkan dia nggak punya duit. Orang ini mendapat dosa. Jadi dia dapat dosa niat. Sebagaimana riwayat dari Abu Kabsyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan 4 tipe manusia. Di antaranya adalah orang yang Allah beri harta namun tidak diberi ilmu agama. Ya, sehingga dia habiskan hartanya untuk yang bukan haknya. Ya, jadi dia habiskan penghasilan dia itu untuk maksiat. Dan orang yang tidak diberi harta maupun ilmu, kemudian dia berangan-angan, andaikan saya memiliki harta. Ya, jadi dia berangan-angan. Ya, dia gunakan harta tersebut seperti yang dilakukan oleh si tukang maksiat tersebut. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi komentar tentang hal ini. Fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Dia karena niatnya, dosanya sama dengan temannya. Dapat niat doang, nggak dapat enaknya. Dosanya sama. Temannya dapat niat, dapat enak, dia nggak ada dapat enak, tapi dapat dosa. Yang kelima, keinginan untuk melakukan maksiat dan dia telah mewujudkan semua sebab untuk melakukannya. Namun gagal total. Karena apa? Situasi dan kondisi tidak mendukungnya. Jadi orang ini mendapat dosa sempurna. Mungkin begitu nyampe di tempat kebakaran, nggak jadi dia. Ya.
atau begitu nyampe gunung meletus, ya nggak jadi, atau karena hal-hal lain. Ya, begitu nyampe ternyata mungkin ceweknya udah mati, nggak jadi. Jadi orang ini mendapat dosa secara sempurna. Ya, sebagaimana hadis nomor 9 di Riyadhus Shalihin ini yang kita bahas. Idza taqal muslimani bisayfayhima fal-qatil wal maqtul finnar. Faqultu ya Rasulullah, hadha qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Apabila ada dua orang muslim datang dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya di neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, si pembunuh di neraka ya wajar, tapi mengapa korban juga ikut di neraka? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia sudah berusaha untuk membunuh saudaranya. Ya, jadi dia sudah berusaha untuk membunuh saudaranya. Hanya saja saudaranya mungkin ya pada Allah duluan melayangkan pedangnya. Kemudian pelajaran yang kedua, pernyataan masuk neraka belum tentu membuat seorang itu kekal di dalamnya. Ya, jadi seperti seorang yang bunuh diri misalnya dengan minum racun, maka dia akan diazab di neraka jahanam. Dia minum racun selama-lamanya. Maksudnya itu dia akan diazab dengan azab yang seakan-akan tidak ada jedanya, sehingga di redaksi hadis riwayat Muslim itu disebut selama-lamanya. Bukan berarti kekal. Ya. Karena apa? Yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kekal di neraka itu hanya orang kafir, orang musyrik. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan dosa besar menurut Ahlus Sunnah tidak sampai membuat seorang itu kafir, kecuali jika orang itu menganggap halal perbuatannya. Dia menghalalkan seperti beberapa tahun lalu ya, yang baru-baru ini ya, ada dosen yang menghalalkan zina. Mereka membuat istilah-istilah baru ya, dengan istilah syubhat, seakan-akan itu halal, padahal jelas-jelas haram. Kemudian yang ketiga, hadis ini dimaksud bahwa yang membunuh dan terbunuh dari kalangan muslim itu dilatar belakangi fanatik golongan. Ya, jadi bukan karena urusan jihad, itu beda. Tapi ini karena fanatik golongan, hamiyah.
Kemudian faedah dari hadis ini bahwa perkara yang samar hendaklah ditanyakan pada orang yang berilmu. Ya, jadi nanyanya ke yang berilmu. Sebagaimana para sahabat menanyakan kerancuan dalam pikiran mereka. Ya, kok bisa yang terbunuh dinyatakan masuk neraka? Ya, jadi dan setiap kesamaran seperti ini sudah terjawab dalam Al-Quran dan lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tidak bisa menghilangkan syubhat, kerancuan, itu karena cara pikirnya yang lemah. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidaklah terdapat sesuatu yang rancu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan didapati pula obatnya di dalam keduanya. Iya. Yang kelima, pelajaran dari hadis ini, seseorang yang berniat membunuh saudaranya, namun ternyata ia yang terbunuh lebih dulu, maka ia diancam neraka. Sehingga yang membunuh dan terbunuh sama-sama di neraka. Beda halnya jika seorang bela diri, membela hartanya, ya, dan juga membela keluarganya, lalu ia terbunuh, maka semoga dia syahid dan masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'tihi malak qala ara'aita in qatalani qala qatilhu. Ada seorang yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang hendak merampas hartaku? Jangan kau serahkan hartamu. Ya, jadi kalau ada yang membegal, jangan kau serahkan hartamu. Bagaimana jika dia melawan? Lawan balik dia. Bagaimana jika dia membunuhku? Engkau syahid. Lalu bagaimana jika aku berhasil membunuhnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa finnar. Dia di neraka. Yang keenam, membunuh itu termasuk dosa besar. Dan di akhirat pelakunya ini dibawa masyiah Allah, berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan dibaca beberapa pertanyaan tadi ini. Pertanyaan pertama, Ustadz. Nah. Bagaimana kedudukan amal hati dan amal lahir dalam hisab? Apakah salah satu ada yang lebih tinggi kedudukannya? Jazakallah khairan. Ya, wa ya. Kumaha ta'azanillah wa iyyakum. Bahwa di antara amalan ya, yang mana ada amal hati, ada amal anggota tubuh yang tentu saja
kita sudah tahu bahwa semuanya tidak sama. Ya, jadi semuanya tidak sama. Sebagaimana dalam amalan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah." Yang paling puncak adalah ucapan la ilaha illallah, karena dia menggabung antara hati dan lisan. Dia ucapkan disertai amal hati yang mana itu dilakukan dengan dua amalan. Amalan hati yaitu yakin, dan amalan lisan yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya, maka ini yang paling tinggi. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling rendah imatatul adza 'ani thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, malu sebagian dari iman. Ya. Maka terkadang ada amalan yang bersifat lisan ternyata lebih afdol, lebih tinggi nilainya dibandingkan lainnya. Karena ketika dia melakukan itu, dia gabungkan antara hati dan lisan. Ya. Dan tentu saja ada amal hati yang di situ nilainya lebih besar dibandingkan amalan tubuh, tetapi tidak didasari dengan kekuatan keyakinan, keikhlasan, kekhusyuan, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, orang yang sholat misalnya 2 rakaat, dia penuh khusyuk. Ya, khusyuk itu amal hati ya. Dia penuh khusyuk. Kemudian hatinya ini tidak lalai memikirkan dunia, tapi dia fokus. Itu lebih baik. Tentu amalnya lebih utama dibandingkan yang sholat sampai 11 rakaat, ya. Tapi apa? Hatinya lalai. Ya, sholat tapi hatinya lalai. Ya. Maka orang yang sedikit tadi tentu lebih utama. Karena dia melakukannya dengan penuh penghayatan, dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan hati yang mengingat Allah. Sedangkan yang sholatnya banyak tadi, hatinya ingat dunia, ingat syahwat, ingat video, ingat game, ingat film Korea, dan lain sebagainya. Ya, sudah paham ya? Baik. Jadi terkadang amalan yang lahir ternyata lebih besar, tapi terkadang sebaliknya. Wallahu a'lam. Ada yang pergi jihad, tapi niatnya hanya untuk dapat harta rampasan.
Ada yang hanya tertidur di ranjang karena sakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habasahumul marad. Ya. Dia terhalang dari kalian karena sakit. Tapi apa? Illa syarikukum fil ajr. Dia menyertai kalian dalam urusan pahala. Ya. Jadi soal pahala sama pada dia diranjang. Kenapa? Karena hatinya itu begitu ingin ikut jihad bersama para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena tidak memungkinkan karena sedang terbaring sakit di rumahnya. Ya. Jadi dia hanya beramal dengan hatinya. Tapi dia bisa menyamai orang-orang yang naik turun lembah untuk berjihad. Ya. Dan tentu saja dia lebih utama dibandingkan yang berangkat jihad naik turun lembah, tapi hatinya kosong dari keikhlasan. Wallahu a'lam. Yang lainnya tadi, Ibu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Bertawasul itu dengan amal baik yang telah lalu atau boleh dengan sengaja melakukan amal-amal baik dengan niat bertawasul untuk mendapatkan pertolongan? Nah. Ya, jadi sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadawu bis sedekah. Berobatlah dengan sedekah. Jadi berobatlah dengan sedekah. Maka dia berarti ketika dia sedekah, kemudian dia berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah sembuhkan sakit jantungku karena sedekahku tadi. Ya. Jadi bukan dia ngasih tahu ke yang dikasih duit. Ya. Ini ya mah saya kasih duit karena saya lagi sakit jantung. Doainya bukan begitu. Tapi dia sedekah, ikhlas. Ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sembuhkan sakitku dengan sedekahku tadi. Ya. Jadi dia beramal, kemudian dia bertawasul dengan amal solehnya. Ya. Atau dia bertawasul dengan amal-amal yang dilakukan di masa lalu. Baik itu dia meninggalkan sebuah kemungkaran dengan niat yang sangat tulus, walaupun ketika dia meninggalkan itu dia berjuang dengan sangat-sangat berat, ya, sehingga dia bisa lolos ya, dari jeratan maksiat, ya, atau dia melakukan suatu amalan yang begitu ikhlas, dia hanya harap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala pada amal-amal yang utama seperti berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Yang itu dilakukan, yang diharapkan bahwa itulah yang bisa jadi andalan untuk tawassul. Wallahu a'lam. Mau menambahkan pertanyaan tersebut, Ustaz? Jadi kalau misalnya kita sudah bertawasul dengan amal soleh yang telah kita lakukan, itu masih terhitung mendapat pahala atau sudah hilang untuk tawasulnya itu, Ustaz? Ya, jadi ma'ta'azanillah wa yakum, yang menjadi hilang itu kalau kita mengharap pujian dari manusia. Ya, untuk mengharap balas
dicoblos saat pemilu misalnya. Jadi ngarapnya ke manusia. Tapi ketika ibu melakukan sesuatu, harapannya hanya kepada Allah. Kemudian hal itu akhirnya ibu bisa untuk tawasul dan juga di akhirat akan mendapatkan balasan. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi kalau amalnya riya, hanya ingin pujian manusia, tidak bisa untuk tawasul, dan boro-boro untuk akhirat, untuk tawasul aja Allah nggak terima, apalagi di akhirat. Jazakallah khair Ustaz. Wah ya. Bagi umahat lain yang ingin bertanya bisa raise hand. Bisa langsung nyalakan mic-nya. Kan ada yang susah ngetiknya. Nggak ada ya? Ya, Masya Allah. Sudah paham semua berarti. Baik kalau gitu. Saya simpulkan dan kita akan tutup ya. Silakan Ustaz. Nah, jadi siapa yang berkeinginan keras untuk berbuat maksiat dengan sepenuh hati, dia memang sangat berjuang untuk itu. Mengkonsentrasikan diri untuk melakukan kemaksiatan tersebut dan juga menempuh sebab-sebabnya. Maka dia berhak mendapatkan siksaan. Jadi urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala mengadabnya atau berkehendak mengampuninya. Ya, jadi berdasarkan hal itu maka keinginan yang keras itu menempati posisi perbuatan yang sempurna. Apabila seseorang tidak sanggup merealisasikannya atau menyempurnakannya. Jadi dia sudah sangat berjuang untuk melakukan keburukan. Tapi karena ada sebab-sebab sehingga akhirnya batal, tidak terwujud, tidak terrealisasi. Jadi bukan karena dia taubat, dia sadar, tapi karena gagal. Ya. Sudah berjalan menuju tempatnya bermaksiat, mungkin di jalan dia kecopetan, mungkin dia dibegal, mungkin dia jatuh dari motor, mungkin pesawatnya jatuh. Nah, kemudian bahwa bisikan hati itu ada yang tidak lama, ya, hanya terlintas sesaat, yang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini peringatan supaya jangan saling tengkar, saling perang antar sesama kaum muslimin. Ya, jika ada masalah, hadapi dengan kepala dingin. Kalau ada beda argumen vs argumen. Otak sama otak, bukan otak sama otot. Ya.
Dan mata'azanillah wa yakum, setan sangat ingin untuk membuat kericuhan, permusuhan dan pertengkaran di tengah kaum muslimin supaya mereka saling berperang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan hari ini, juga atas slide-slide-nya. Wa iyyakum. Insya Allah akan membantu dan memudahkan kami untuk lebih memahami kajian hari ini. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Umat sekalian, kajian hari ini dapat disimak kembali di kanal YouTube kami, yaitu Kajian Muslimah Badak LNG Bontang. Jazakumullah khairan sudah turut bergabung dalam kajian hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.